hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang berbahagia dimanapun Anda berada. Kuliah kita pada siang hari ini adalah tentang grafotranscendensi untuk healing dan recovery, penyembuhan dan pemulihan. Ini learning objektif dan ini pelajarannya, durasinya kira-kira seperti ini. Ini belum lama saya buat ininya ya, schedule-nya ini. Tapi kalau materinya sudah lama saya jalani. Nah, materi ini terinspirasi dari rencananya Bu Fitri untuk menjadikan ini mata kuliah di jurusan Tasawuf Psikoterapi Universitas Islam Negeri Semarang, Wali Songo. Gitu. Dan karena sudah jadi, kemudian ada kelas di Akademi Kesadaran Diri yang sedang berlangsung, maka ya sudah kita dahulukan dulu grafot materi ini dibandingkan materi yang sudah saya siapkan ya. Harapannya teman-teman bisa langsung mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena 2 SKS itu cuma 90 menit, maka saya perlu memilah dan memilih materi mana yang lebih aplikatif dan bisa dipraktekkan. Akhirnya saya langsung kepada ujung daripada materi grafotranscendensi ini. Ya, ini di titik beratnya pada praktek. Dan sebaiknya teman-teman kalau sekarang ada kertas ukurannya A4 atau kertas apa aja yang tanpa garis ya, itu bisa disiapkan untuk praktek ya. Nah, kalau kita belajar piramida taksonomi Bloom ya, itu kan ada urutan seseorang itu belajar. Secara singkat, saya ngambil 3 yang paling bawah ya. Ada levelnya itu ada tahu, bisa, dan mengerti. Tahu, bisa, dan mengerti. Nah, kalau kita lihat dari penjelasan taksonomi Bloom ini, praktek itu ketika seseorang sudah mengetahui konsep ilmunya, kemudian memahami dari konsep tersebut, di level 3-nya dia mengerti. Nah, level mengerti itu ya level praktek ini. Jadi kita langsung loncat dari 2 level itu ya. Tapi mudah-mudahan bisa tetap diikuti. Namun untuk pendalaman, saya rasa waktunya sangat kurang kalau cuma 1,5 jam saja. Ya. Karena ini pembelajaran yang panjang terkait dengan kesadaran. Ya. Kami di kelompok belajar PCI itu sampai sekarang masih terus belajar, masih perlu terus mengembangkan gitu ya. Jadi dari awal kita perlu menyadari bahwa ini adalah materi yang sebetulnya ada pendahuluannya, cuman saya singkat demi keperluan praktek dan waktu yang singkat. Baik, saya jelaskan sedikit tentang poin-poinnya ya. Yang pertama, thank you Mas Odi, kalau ada yang masuk di ini ya, di admit. Nanti tak bantu admit. Poin pertama kita akan belajar hubungan antara domain kesadaran dan kualitas hidup. Nanti saya akan tampilkan layarnya sambil mengulang ya. Kita belajar dari hasil risetnya David Hawkins.
Kemudian poin kedua tentang peta kesadaran, bagaimana cara membacanya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bang Asfar. Terus yang ketiga, kita akan mengulang lagi bagi teman-teman yang sudah belajar atau belajar dari awal bagi yang baru gabung tentang progressive self-awareness. 3 landasan ini untuk agar kita aware bahwa proses transendensi dan transformasi itu selalu didahului oleh pemahaman, sehingga kita bisa mengoperasionalkannya secara mandiri. Kalau sudah terampil, kita bisa menjalankan grafotransendensi ini kapanpun dan dimanapun. Ya, memang lebih efektifnya tetap harus ada tatap muka, karena tatap muka itu tidak bisa tergantikan. Secanggih apapun alat, sepinter apapun manusia, tatap muka ketemu langsung itu ya tidak bisa tergantikan. Ya, karena manusia itu unik. 3 poin pertama itu, kemudian poin keempat, karena ini terkait dengan tulisan tangan ya, handwriting analysis, menganalisa tulisan tangan, saya mau berbagi sedikit tentang grafologi dasar, ya, mengenal 7 ciri, cuman di sini mudah-mudahan bisa cukup 7 cirinya ini ya. Dan tulisan tangan itu ada lebih dari 100 ciri. Nah, untuk background grafologi sendiri, saya belajar dari dua akademi ya, kalau gitu ya. Yang pertama dari Pak Yosandi, orang Indonesia, praktisi grafologi dan ngajar grafologi juga. 30 tahun beliau menggeluti grafologi ini ya, di Indonesia, sehingga ya dia akan mendalami manusia Indonesia dan dia rumuskan, dia punya grafobisnis ya. Grafobisnis itu hubungan tulisan tangan dengan finansial keuangan. Jadi memang arahnya ke sana. Kalau grafotransendensi arahnya ke self healing dan peningkatan self awareness, progressive self awareness. Terus yang kedua, saya belajar dan sekarang masih belajar ya, masih proses belajar di Karos Internasional. Itu yang mendevelop, yang mengajar Profesor Erika Karos. Ya. Grafologi dasar, kemudian nanti saya mau jelaskan sedikit tentang grafoterapi, karena grafotransendensi ini akan berkaitan erat, bertalian kuat dengan grafoterapi. Ketika saya mengikuti pelatihan grafobisnis, ada sesi terapi selama 30 hari minimal, dan alhamdulillah saya melakukannya selama setahun dan masih sampai sekarang. Sesi grafoterapi itu untuk mengintervensi ciri-ciri yang kurang menguntungkan dalam sisi keuangan ya, karena kan konteksnya dalam grafobisnis. Nah, kalau kita konteksnya dengan self-awareness. Meskipun pada akhirnya nanti akan nyambung juga ke bisnis, ke relasi, ke nasib gitu ya. Tahapan-tahapan grafoterapi. Oke. Dan sesi terakhir, harapan saya ada semacam praktek ya. Teman-teman bisa praktek. Kalau ada contoh nanti bisa kita tampilkan di di layar, sehingga ada gambaran utuh. Oh, cara prakteknya seperti itu. Saya siapkan slide-nya dulu.
Oke, ini dia. Sudah ketemu. Ya, ini bisa bisa terbaca ya. Mengulangi lagi materi ini ya, teman-teman semua. Ini adalah hubungan domain kesadaran dan kualitas hidup. Yang konteksnya dengan grafotranscendensi, setelah kita melakukan proses grafotranscendensi ini, harapannya kualitas hidup kita membaik. Nah, ini ada data statistika yang disusun ulang oleh PCI, Pure Consciousness Indonesia, berdasarkan data primer dari David Hawkins. Di sini kita bisa memahami bahwa korelasi antara domain kesadaran dan kualitas hidup itu sangat erat. Mereka, ini kan penelitiannya di sebuah kota, sebuah negara, atau komunitas gitu ya, atau universitas, atau keluarga bisa juga. Tentunya level paling kecil ya manusia. Maksudnya individu satu orang gitu. Ketika domain kesadaran seseorang itu berada pada medan penarik force, maka masyarakat atau keluarga itu tingkat penganggurannya tinggi. Dan orang yang terjebak dalam kemiskinan juga tinggi. Karena berkesesuaian ya. Orang yang nggak punya atau minim kreativitasnya, tidak dapat mengekspresikan kreativitasnya, ya dia nganggur. Dikasih pekerjaan apapun, nggak ada inisiatif untuk menuntaskan. Ya, akhirnya nggak dipakai kan. Apalagi zaman sekarang perlu kecepatan ya. Kita dituntut untuk menjadi pembelajar yang cepat. Nah, ketika tingkat kesadaran atau domain kesadarannya rendah, karena keberaniannya kurang, ya, bisa jadi bertubi-tubi ada kesempatan, ada opportunity gitu ya. Tapi karena keberaniannya kurang, ragu-ragu mau mengambil, akhirnya ya lewat begitu saja. Jadi Tuhan itu bukan tidak sayang sama kita. Kitalah yang tidak sayang sama diri sendiri. Karena apa? Karena abai. Tidak perhatian sama dirinya. Saya teringat dengan kalimat yang disebutkan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin itu, orang-orang yang tidak mengenal suasana jiwanya, atau kalau kita konteskan seseorang yang tidak bisa membaca peta penyaksian akan dirinya, ya, maka dia akan lebih tidak tahu lagi terhadap yang selainnya. Dirinya aja tidak ngerti gitu lah, apalagi bagaimana dia mau mengerti yang lain. Imam Ghazali bilang gitu. Nah, masyarakat atau keluarga yang seperti ini tentu tingkat kebahagiaannya ya rendah. Mau dikasih sembako kayak apa banyaknya ya tetap tidak dapat memberikan kebahagiaan. Karena memang sejatinya kebahagiaan itu kan tidak terkait dengan apa yang kita punya, tapi bagaimana kita bisa mengelola sesuatu yang ada dalam jiwa. Dan biasanya masyarakat yang dalam kondisi tingkat penganggurannya tinggi, tingkat kemiskinannya tinggi, sementara kebahagiaannya rendah, itu cenderung
tinggi tingkat kriminalitasnya. Itu kira-kira. Sementara mereka yang domain kesadarannya tinggi, ya, tingkat kebahagiaannya tinggi, dan persentase pengangguran dan kemiskinannya rendah. Dan kalau kita perhatikan tidak ada sesuatu terkait dengan materi di sini kan, karena ini terkait dengan dunia batin, dunia internal. Artinya kalau kita mau pahami lebih dalam, kita sudah komplit dari awal. Sudah tersedia. Tinggal mau dioptimalkan enggak. Semakin diabaikan, semakin eksternalnya tidak karu-karuan. Semakin chaos. Kita melihat chaos itu sebuah musibah petaka. Ketidakpastian itu sesuatu yang menyiksa. Gitu kan. Nah, grafotranscendensi mencoba kita untuk mengintervensi dari tulisan tangan dengan tingkat kesadaran yang cukup. Jadi kalau nulis dalam tingkat kesadaran yang tidak cukup, dia akhirnya hanya desire aja. Keinginannya itu untuk mendapatkan saja. Tidak ada upaya untuk mengikuti proses, tidak ada upaya untuk bersabar dan bersyukur terhadap segala sesuatu yang dia dapatkan dalam menjalani proses itu. Gitu ya. Jadi melakukan ini perlu tingkat kesadaran yang cukup minimal ya, courage di log 200 minimal. Caranya gimana ya? Belajar seperti ini, ada ikut komunitas kan gitu. Ikut kuliah, tidak hanya sebatas mendengarkan ceramah motivasi gitu. Ya memang itu cukup menenteramkan. Tapi kurang kuat mendorong kita untuk berubah perilaku gitu. Itu sedikit tentang penelitian dan tauhid. Kemudian saya mau ke poin selanjutnya. Ini mengulang lagi nggak apa-apa ya. Nah ini dia. Nah, saya mau sedikit mengulas materinya Bang Aswar, yang mana materi ini adalah materi hadiah ya. Bang Aswar punya cita-cita, punya misi untuk memberikan pemahaman, kesadaran terhadap 1 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024. Nah ini kita ikut apa? Meramaikan ya, bukan meramaikan, istilahnya ikut andil, mendorong, mensupport, dan mengupayakan juga gitu ya. Tentunya dengan sadar memilih, nggak ikut-ikutan. Sadar memilih itu ya karena memang punya tanggung jawab kita di situ. Ini kan negeri kita, bangsa kita. Kita minum, kita hidup, kita makan dari tanah air Indonesia. Yang mana saat ini ruhnya itu sedang merintih, menanti anak bangsa yang mau mengambil tanggung jawab untuk memulihkannya. Nah, ini kan proses yang panjang dan luas cakupannya. Ya, kalau hanya dilakukan oleh satu orang saja itu kasihan gitu ya. Ya kasihan kita juga. Gitu. Oke, kita kembali ke sini. Ini adalah peta penyaksian diri. Peta penyaksian diri. Memang kalau diartikan secara harfiah, map of consciousness itu kan peta kesadaran diri. Cuman Bang Aswar memiliki
Kurang gede apanya nih? Ya, untuk penjelasan masing-masing domainnya, tempatnya bukan di sini ya Pak Zudi ya. Ini kan hanya pendahuluan untuk masuk ke grafo transendensinya. Sehingga pemahaman umum aja. Gitu ya. Pemahaman umum. Gitu. Pemahaman umum. Nanti untuk ini bisa kita diskusikan di grup lah. Gitu ya. Digedein lagi ya. Coba ya, saya coba gedein lagi ya. Mudah-mudahan nggak pecah. Begini, bagaimana Pak Heru? Oke, kita mengulang lagi ya teman-teman ya. Ini adalah peta penyaksian diri akan apa. Tidak hanya sekedar peta kesadaran, tapi peta penyaksian diri. Kan gitu. Nah, ini ada kepalanya nih. Kemudian batang tubuhnya ini, saya coba pakai HP kali ya, biar bisa coret-coret. Saya coba login dari HP biar bisa coret-coret ya, teman-teman. Ini saya mau login dari HP. Oke. Saya logout. Saya izin logout dulu. Saya masuk dari sini, dari HP. Kelihatan ya? Mas Odi kalau ada yang masuk tolong di invite. Kelihatan jelas? Oke, ini saya masuk dari ya. Oke. Ini dari judulnya kita sudah jelaskan sedikit tadi. Ini kan peta penyaksian diri, kan gitu. Judulnya. Kemudian ada batang tubuhnya. Ini. Batang tubuhnya ini apa kita artikan? Itu adalah tingkatan-tingkatan penyaksian diri. Nah, jadi ini dulu nih. Nah, kalau kita selaraskan dengan penjelasan sebelumnya, tingkat penyaksian diri itu akan determinan atau menentukan ekspresi di dunia eksternalnya. Nah, tadi kita sudah lihat datanya bahwa semakin rendah tingkat kesadaran
seseorang, semakin rendah domain kesadaran seseorang, maka kualitas hidupnya semakin sulit. Ya kan? Tingkat kriminalitas tinggi, bagaimana nggak sulit kalau suatu negara, suatu komunitas, atau suatu keluarga itu tingkat kriminalitasnya tinggi, coba bayangkan, chaos, penjarahan di sana sini, orang tidak bisa menahan hasratnya untuk tidak melakukan kekerasan, gitu kan. Makanya konsep dalam Islam itu indah sekali. Di sana ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada kebaikan dan menasihati untuk tidak berbuat kejahatan. Nah, ini kalau tidak dioperasionalkan dari tingkat kesadaran yang cukup, akhirnya itu menjadi pembenaran untuk menyerang orang gitu, atas nama amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya basically untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu minimal dari unconditional love. Di level 500 itu ya. Jadi judulnya ini adalah apa? Penyaksian diri, sementara batang tubuhnya adalah tingkatan penyaksian diri kita terhadap realitas. Nah, kemudian dari tabel ini kita bisa mendapatkan informasi atau adalah tentang keberadaan diri kita tersaksikan sebagai apa. Keberadaan diri kita tersaksikan sebagai apa. Ini ada dua kategori besar ya. Keberadaan diri kita ini tersaksikan sebagai apa? Keilahian atau kemanusiaan. Baik yang ini ataupun yang ini satu kesatuan yang utuh. Keberadaan diri tersaksikan sebagai apa? Nah, grafotranscendensi, ya, arahnya bagaimana dari tulisan tangan itu menjadi alat kita untuk mentransendenkan kemanusiaan kita kepada keilahian. Sehingga terjadi proses healing, penyembuhan. Penyembuhan dari kebutaan spiritual. Yang dimaksud kebutaan spiritual di sini adalah ketika diri ini tidak mengenal lagi keilahiannya. Akhirnya dia membatasi pemahamannya bahwa dirinya hanya sebatas tulang, daging, dan fisiknya saja. Yang mana kebahagiaan hanya bisa dicapai ketika fisiknya mendapatkan makanan fisik, kan gitu. Itu kan linear ya. Materi diselesaikan dengan materi. Diri kita tersaksikan sebagai, waduh, kalau kelamaan ini saya persingkat deh. Mungkin itu dulu ya, tentang apa namanya, ya menyembuhkan kebutaan spiritual. Arahnya nanti ke sana. Oke, saya perlu menahan diri untuk menjabarkan lebih jauh karena masih ada 3 poin lagi nih, nanti nggak sampai. Oke. Poin kedua tentang map of consciousness, mungkin ini dulu pendahuluannya. Ya. Yang mana nanti kemanusiaan itu ada 3 tingkat, ya. Ada tingkat ego, mind, dan universe. Oke.
Dan untuk informasi saja teman-teman yang belum mengikuti kuliah Map of Consciousness bersama Bang Aswar, saya sarankan untuk ikut. Ya, itu hadiah. Hadiah untuk kita ikuti. Di sana penjelasannya lebih detail dan bisa berinteraksi lebih lebih intens. Gitu ya. Oke. Untuk materi sesi saya cukupkan dulu dan saya mau pindah ke slide selanjutnya terkait dengan progressive self-awareness. Malah. Bisa kelihatan ya? Namanya aja grafo transendensi. Jadi kita perlu sedikit mengenal konsep transendensi dan transformasi yang dimaksud dalam bab ini. Gitu ya. Transendensi dari ego ke divinity dan dari mind ke divinity. Arahnya kan kita ingin kehidupan kita menjadi lebih baik. Anggaplah ini dunia internalnya ya. Peta penyaksian diri sebagai apa di sini. Internalnya. Kemudian dunia internal ini terekspresikan sebagai apa gitu eksternalnya ini. Macam-macam. Ya kondisi kita saat inilah. Adi Mahnun ketika sedang seperti ini, yaitu mengekspresikan dunia internalnya. Gitu. Transendensi dan transformasi. Nah, di sini kita mengenal namanya progressive self-awareness. Jadi kesadaran diri kita itu ya bergerak gitu. Ada pergerakan di sana, tidak statis. Ya. Pergerakannya itu ya ini. Cuman kan harapan kita paling tidak dominan di observer lah. Nalar kita itu hidup gitu. Nalarnya hidup sehingga ketika kita mengambil keputusan pada suatu peristiwa yang datang begitu saja, kita memiliki nalar yang baik untuk mengambil keputusan dan tidak ikut-ikutan tren yang saat itu ada. Dan itu sudah diprediksikan dalam nubuat bahwasanya kalian akan mengikuti setapak demi setapak sampai kamu masuk ke lubang biawak, sampai kamu tidak sadar kamu masuk ke lubang biawak. Al-Hadis, saya lupa hadisnya. Ini tentang hadis-hadis nubuat. Di kuliah perdana AKDI ini ada pembahasan tentang fikih tahawulat. Nanti kita bahas di lain waktu ya. Ini untuk Akadian. Akadian itu panggilan untuk para pembelajar di AKDI, Akademi Kesadaran Diri Indonesia. Ada pembahasan tentang fikih tahawulat. Tentang fenomena akhir zaman. Saya menjelaskan jangan sampai posisi penyaksian diri kita itu ada hanya di ego saja, atau egonya itu yang mendominasi, yang menjadi sentral gitu ya. Sehingga keilahian kita itu tidak bisa dikenali. Cahaya-cahaya ilahi yang sejatinya itu seperti mentari, terus bersinar, dosa-dosa kita atau pemikiran-pemikiran kita, belief kita, itu justru yang menyelimuti sinar itu. Sehingga strateginya ya sudah pindah posisi saja, jangan sampai dibawa bayang-bayang
apa namanya, awan hitam kebutaan spiritual. Geser, kita akan kembali bisa melihat pancaran mentari keilahian. Di sini ada progressive self-awareness. Harapannya apa? Dengan memahami ini, saya cerita sekilas saja ya, karena ini sebagai pendahuluan masuk ke grafotranscendensi itu. Apa yang kita upayakan untuk meningkatkan kesadaran kita, meningkatkan kualitas hidup kita, itu sifatnya tidak sementara, tapi sustain, lebih stabil. Maka di sini ada istilah transformasi atau change. Kalau transformasi itu dari dalam perubahan itu. Dari kesadaran, dari sesuatu yang diilmui, dari sesuatu yang diupayakan. Dari dalam kita yang mengupayakan. Sementara perubahan change ini ya sama-sama perubahannya sih. Kalau change di sini itu perubahannya dari eksternal. Ada upaya-upaya intervensi dari luar ke dalam. Sugesti, afirmasi, tapi kita tidak mengerti ontologinya. Ini apa? Ya pokoknya terima-terima doang. Makanya kita memang dianjurkan untuk mengilmui iman kita. Dalam satu ayat disebutkan fa'lam annahu, yaitu hadis apa ya, saya lupa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Keilahian kita itu perlu di ilmui gitu. Al ilmu qoblal amali wal amalu tabi'uhu gitu ya. Ilmu sebelum amal dan amal seyogianya mengikuti ilmu. Bukan mengikuti pasar, bukan mengikuti tren. Sampai maghrib juga nggak apa-apa, jangan maksudnya. Ya. Kita lanjutkan. Jadi yang diharapkan nanti dari praktek grafotranscendensi ini adalah perubahan dari dalam. Gitu ya. Makanya perlu diilmui. Saya hanya ingin menyampaikan itu dalam poin ini. Ada perubahan itu sifatnya change, ada transformasi. Nah, saya mau cerita sedikit tentang perubahan yang hanya sifatnya change. Ketika Ade Mahnun mengikuti sesi grafoterapi, saya melakukan grafoterapi ya, untuk menterapi hal-hal yang kurang produktif dari diri saya itu ya. Nah, kalau saya hanya mengikuti instrukturnya saja tanpa mengilmui, tanpa kenapa saya harus melakukan ini, tanpa saya mempertanyakan kenapa saya harus melakukannya, berubah tulisan saya, tapi dia nanti akan kembali lagi ke pola-pola lama. Karena kesadarannya ketarik ke bawah. Kesadaran lama yang tidak ditransendenkan, dia akan menjadi pusaran magnet juga. Gitu loh. Kita maunya maju, pikirannya maunya berubah, tapi karena tarikan kesadaran, ya, medan kesadaran, atraktor pattern-nya itu menarik ke bawah, ya kita seperti jalan di tempat. Gitu. Makanya buku Power Force itu kan dikasih subjudul faktor terselubung penentu perilaku manusia. Faktor terselubung penentu perilaku manusia. Oke. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu tentang grafologi dasar. Oke, sekarang kita belajar sedikit tentang grafologi.
Grafologi secara singkat adalah handwriting analysis, menganalisa tulisan tangan sehingga kita mendapatkan informasi tentang karakter kepribadian seseorang dari ciri yang ada pada tulisan tangannya. Singkatnya seperti itu ya. Nah, dalam grafotranscendensi, data yang kita dapat dari spesimen tulisan tangan kita itu untuk meneliti, ya, handwriting analysis, untuk meneliti kita itu seperti apa sih? Jadi seperti cermin gitu loh, seperti cermin. Hal-hal yang bisa kita dapatkan dari grafologi itu diantaranya ya, itu tentang bagaimana seseorang mengelola masa lalunya. Apakah dia terikat dengan kuat pada masa lalunya? Apakah dia begitu melupakan akan masa lalunya? Kemudian kita juga bisa mendapatkan informasi apakah seseorang itu sedang tinggi motivasinya atau sedang turun motivasinya, dan seterusnya. Di sini kita akan membahas 1, 2, 3, 4, 5. 5 poin lah ya. 5 poin tentang grafologi ini. Oke? Dan memang lebih enak kalau teman-teman sudah menyediakan tulisan tangan. Ya. Sambil praktek ya. Kalau yang mudah di sekitarnya ada kertas seperti ini mungkin. Ini kertas A4, 70 gram atau 85 gram. Jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal. Nanti kita akan praktek dari ciri-ciri yang akan saya jabarkan. Nah, kertas ini buat apa? Kita mau melihat kondisi kita saat sedang menulis. Gitu. Jadi silakan teman-teman yang ada kertas kayak gini untuk praktek, karena nanti akan kita jadikan data gitu ya. Dan dengan menulis ini kita perhatian, aware gitu pada diri kita. Nah, ini latihan pertama agar kita aware terhadap diri kita sendiri. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mau kasih sedikit gambaran ya. Letak grafologi dengan tes kepribadian yang lain, semacam Stephen yang saya dalami juga. Stephen ini mengenal bakat minat personality basicnya dari sidik jari. Di-scan sidik jarinya, diproses datanya, kemudian keluar hasilnya. Nah, ini adalah fenotip, genetik, dan lingkungan. Yang mana prosentasinya? Lingkungan mempengaruhi seseorang itu 80%, genetik hanya 20% saja. Meskipun ini 20%, tapi dia sifatnya tetap. Atau dari sononya gitu ya. Sementara yang 80% ini, dia berubah. Yang F ini apa? Fenotip. Atau kondisi seseorang pada saat itu. Grafologi mencoba memotret yang fenotip ini. Itu kira-kira. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada contoh tulisan tangannya ya. Kita akan sedikit bahas beberapa cirinya. Yang pertama tentang margin.
Ya. Oke, Kang Anwar. Kang Anwar udah nulis ya? Saya lupa ngasih pendahuluan ya. Ada syarat dan ketentuan untuk menulis, ya, tidak cuma sekedar menulis. Ya. Kaitannya kita kan mau mendapatkan spesimen tulisan tangan kita. Nah, minimal setengah halaman, tulisannya bebas, kontennya apa saja, setengah halaman, terus di akhir tulisan nanti dikasih nama lengkap dan disertai tanda tangan. Kontennya bebas, intinya tidak boleh menulis syair, menulis poin-poin gitu ya, dan tidak mencontek dari artikel gitu. Gitu kira-kira ya, syarat-syarat menulisnya. Dan tulislah dengan pulpen biasa. Pulpen biasa. Pulpen biasa artinya bukan pulpen tinta. Atau kan juga ini, apa namanya, pensil. Jadi pulpen. Pulpen, kertas, nulis minimal setengah halaman, kontennya bebas, di akhir dikasih nama lengkap dan tanda tangan. Ya, bukan pulpen gel, betul. Teman-teman sambil menulis, sambil mengamati apa yang ditulisnya nanti ya, dengan penjelasan yang akan saya bawakan ini. Yang pertama tentang margin. Margin itu batas kanan dan batas kiri. Misalnya ini lembar kertas ya, kan ada batas kanannya, ada batas kiri. Nah, ini margin. Misalnya orang nulis gini kan, nulis. Nah, ini margin. Margin kiri, yang ini margin kanan. Grafolog memaknai margin kiri. Ya, betul. Terima kasih, Dokter Indah, sudah dibantu. Margin kiri terkait dengan masa lalu, margin kanan terkait dengan masa depan. Itu informasinya. Ya. Oke, itu tentang margin. Kemudian, tulisan itu ada yang namanya baseline. Baseline. Apa itu baseline? Baseline adalah kalau kita menulis, ya nggak apa-apa, Mbak Sita, dicoba aja ya. Justru ini menarik ketika ada jari tangan yang katakanlah sakit atau cedera, tetap aja menulis. Tetap aja menulis. Karena faktanya, meskipun alat tangan ini nggak ada, seseorang bisa menulis dengan mulutnya. Seseorang bisa menulis dengan kakinya. Bahkan seseorang bisa menulis dengan kayak gini. Artinya apa? Grafologi ini tentang brain writing. Tulisan otak. Justru ketika ada saraf-saraf otak yang terganggu, meskipun tangannya lengkap, sempurna, tidak ada cedera apapun, itu akan berpengaruh pada hasil tulisan tangannya. Mas, kok aku rasa nonton screenshot ini? Kok gitu ini tulisannya your video is recorded? Saya lanjutkan dulu ya. Ya, brain writing. Itu kuncinya di situ. Udah ngerti.
kembali ke baseline ya. Baseline itu adalah batas kita nulis gitu ya. Nah, yang garis bawah imaginary ini yang namanya baseline. Ini namanya baseline. Baseline ini memberikan informasi tentang motivasi. Baseline memberikan informasi tentang motivasi. Oke. Selanjutnya, ini marginnya ada 2 ya. Margin kanan, margin kiri. Kan gitu. Oke. Terus yang ketiga, tentang arah tulisan. Atau biasa disebut dengan slide. Arah tulisan, apakah dia ke kiri atau ke kanan? Itu menggambarkan responsibilitas seseorang terhadap realitas. Juga memberikan informasi tentang fokus dirinya. Apakah dia introvert atau extrovert? Apakah dia responsif atau objektif? Atau sangat menahan diri? Itu bisa dilihat dari slant, arah tulisan. Ketika ada kejadian misalnya, gunung meletus, ada orang yang begitu meletus langsung respon, langsung lari keluar, ada apa? Begitu ada piring pecah langsung kaget. Sementara ada orang yang dalam satu komunitas itu mungkin dalam perkumpulan tuh ada yang melucu lah katakanlah seperti itu ya. Tapi dia terlambat ketawa. Yang lainnya sudah diam, baru dia ketawa. Nah, ini terkait dengan slang. Itu nanti ada maknanya. Terus yang keempat, terkait dengan power, kekuatan. Power dan memori lah gitu ya. Power itu bisa dilihat dari, kalau kita menulis, misalnya ya, belakangnya diraba. Itu untuk mendeteksi power seseorang. Apakah dia kuat powernya, ataukah lemah. Power itu juga masuk dalam bahasan kesehatan juga. Orang yang sedang sakit dan lemah, tentu dia menulisnya hanya mungkin ngawang gitu. Sementara orang dewasa atau anak-anak bisa jadi karena semangatnya kuat, bahkan kertas bisa tembus. Atau ketika emosinya tidak terkontrol dalam penguasaan marah yang sangat, itu bisa sobek. Terkait dengan emosi. Nah, poin nomor 5, memori. Masih pada tekanan tulisan. Namun, dilihat dari panjang atau jangka pendek atau jangka panjang itu, ingatan emosinya. Orang yang tulisannya itu sampai neken-neken gitu, biasanya dia kuat menyimpan emosi. Emosi positif atau emosi negatif. Sementara yang tulisannya ya sedang atau hampir, mungkin ketika diraba itu dikit gitu ya. Nah, biasanya dia tipe yang easy going. Itu tipe yang easy going. Nah, oke.
Sampai di sini saya buka pertanyaan dulu deh. Ada yang mau ditanyakan atau sesuatu yang belum jelas mungkin? Oke. Ya, penjelasan detail nanti teman-teman yang di kelas AKD saya jelaskan lebih detail ya. Oh, kecepatan ya? Oke. Selain atau arah tulisan, itu terkait dengan respon seseorang terhadap sesuatu. Ya, arah tulisan. Misalnya gini, atau paling mudahnya, apakah orang ini introvert atau ekstrovert? Itu arah tulisan. Ketika arah tulisannya miring ke kiri, misalnya ya, nulis ini, miring ke kiri. Ini nggak baca ke kiri ya? Kelihatan nggak miring ke kirinya? Atau saya miringin lagi deh? Ya, itu Pak Heru. Tuh. Nah, ini kan miring ke kiri. Miring ke kiri itu fokus dirinya ke dalam. Dia tidak mudah bereaksi. Oh, pada sibuk nulis ya. Aduh, maaf. Iya. Pada sibuk nulis. Sementara yang miringnya ke kanan, itu ya. Nah, itu sangat responsif terhadap rangsangan dari luar. Atau bahasa lainnya itu eksitasinya tinggi. Eksitasi itu bagaimana dia merespon stimulus. Gitu. Nah, itu. Terus apalagi yang belum jelas? Yang miring ke kiri fokusnya ke dalam diri. Jadi gampangnya gini deh. Saya mudah-mudahan ini mempermudah ya. Kalau tegak atau lurus, objektif. Sampel tulisannya, ya, simpan dulu. Kalau bisa itu di-copy. Jadikan itu titik tolak perjalanan diri. Nah, ini saya kasih bocoran nih. Saya dulu awal mula melakukan terapi, saya lupa menyimpan tulisan asli saya sebelum terapi. Sehingga ketika saya lacak, wah sudah nggak ketemu. Sementara tulisan saya sudah berubah. Nah, teman-teman yang sekarang lagi nulis, spesimen tulisannya disimpan. Ya, nggak apa-apa. Tulis saja bebas. Saya juga silinder, Mas Agung. Nggak apa-apa. Tulisan ini tulisan bebas ya. Jangan dibuat-buat loh. Tulisannya itu yang spontanitas. Jangan dibuat-buat nulisnya. Nulis bebas. Kalau grafolog, kalau nggak salah ingat, 1 bulan atau 3 bulan gitu. Saya kurang lupa saya. Kalau nggak 1 bulan, 2 bulan. 1 atau 3 bulan, saya lupa. Nanti saya cari deh datanya ya. Mohon maaf, saya lupa. Oke, saya mau jelasin slide dulu ya. Ini
Ade Mahnun. Oke. Ini kiri, ini kanan. Kiri hubungannya dengan diri sendiri. Kanan hubungannya dengan sesuatu yang di luar, eksternal. Ini ke dalam ya. Sementara tegak, ini objektif. Dia bisa menggunakan nalarnya, emosinya dengan selaras. Jadi tidak ke kanan, tidak ke kiri ya. Tinggal lihat bagaimana kejadiannya. Wah, itu ada Mbak Vita. Mbak Vita salah satu apa ya, kita belajar ya. Mbak Vita saya dulu dampingin Mbak Vita udah berapa lama ya? Dulu. Nah, itu saya dampingin. Jadi saya punya program grafoterapi 1 bulan gitu ya. Saya dampingin store tulisan. Wah, dulu tulisannya kayak gitu Mbak Vita itu. Nanti biar suruh cerita sendiri dia. Ini tegak, kiri, kanan. Ya. Tegak itu objektif, kanan responsif, kiri apa bahasanya ya, menahan diri gitu loh. Ya, itu nanti ada artinya sendiri. Gitu. Asik kan? Jadi tulisan tangan kita jadikan sebagai data untuk melihat diri kita tuh kayak apa sih gitu. Nah, ini kita baru setengah perjalanan, kita belum membahas dari sisi grafotransendensinya gitu. Bahas grafologinya aja udah asik sendiri gitu. Apalagi nanti kita kreatifkan dengan sampai malam gak apa-apa. Ya. Aduh. Nah, kan gitu kan. Oke. Arah tulisan saya pikir cukup ya. Nah, saya mau ngajak teman-teman semua untuk memulai gitu. Ini sudah hampir selesai nih sesinya. Hampir 90 menit. Ya, kalau ada campurannya itu ada bahasan lain, nggak apa-apa. Diterima saja dulu ya. Saya mau kasih intervensi. Intervensi itu pokoknya jalanin aja. Namanya kan grafotransendensi yang aplikatif dan praktis kan itu, aplikatif dan praktis. Jadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu semua pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Ini cermin dari jiwa-jiwa yang haus akan ilmu. Itu saya menghargai itu. Makanya saya ajak teman-teman untuk ikut kelas akademik kesadaran diri, ya, di sana lebih detail kita bahas di mana grafotransendensi ini salah satu alat ya untuk kita bisa terkoneksi dengan universe gitu ya. Saya clear dulu ya. Halo. Oke, saya lanjut ya. Ini langsung saya kasih resep gitu loh. Saya resep untuk dipraktekkan. Oke. Kita masuk sesi yang kelima berarti. Nanti habis ini teman-teman praktek ya. Kita mendesain. Ini namanya desain. Desain melakukan grafotransendensi. Yang pertama, ya, setiap hari selama 7 hari. 7 hari ini bagi teman-teman yang ikut, ini kelas umum nih. Kalau akadian itu nanti harus minimal 1 bulan 30 hari akadian ya.
Atau teman-teman semua deh, saya anggap sama semua. Pertama, menulis ya 5 baris setiap hari, nggak boleh putus. Selama 21 hari. Di kertas kosong kayak gini. Nggak boleh ada yang bergaris. Ya. Nomor 1 itu. Terus yang kedua, margin kiri kasih jarak. Margin kiri 2 cm. Margin kiri 2 cm. Margin kiri itu ini ya. Sementara margin kanannya buat 1 sampai 1,5 cm. Nggak boleh nabrak. Kayak gini nggak boleh. Jadi margin kanannya 1 sampai 1,5 cm. Kemudian yang ketiga, ya, berlatih menulis dengan selain yang tegak. Selainnya tegak. Bagaimana kondisi ketika menulis? Lakukan dalam kondisi yang rileks. Jangan terburu-buru. Oke, sampai di sini. Masih ada waktu 1/4 jam untuk kita berdiskusi ya. Karena saya ada acara mau nganter anak-anak ini. Kita buka sesi diskusi ini, tolong dicatat dulu ya. Dicatat dulu. Tulisannya bebas. Tidak boleh digaris ya. Tidak boleh digaris. Jadi ini melatih intuisi kita. Melatih intuisi kita. Oke, sekarang waktunya sesi diskusi. Latihan menulis mulai besok. Teman-teman yang hadir di sini yang belum kita ada grup khusus untuk grafo transendensi ini. Kalau para akadian sudah ada grupnya, nggak usah ikut grup yang transendensi ini ya. Nah, sementara teman-teman yang belum sempat mendaftar di AKDI ini, ya boleh, isinya bebas, kontennya bebas, boleh mengungkapkan perasaan, mengungkapkan syukur, tapi kalimatnya beda-beda. Jangan tulis yo, jangan. Gitu ya. Kontennya bebas gitu ya. Yang belum ikut join nanti japri saya ya, nanti saya kasih form untuk masuk ke grup untuk kita berlatih. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Materi sekilasnya sudah cukup, kita sekarang diskusi ya. Masih ada waktu 10 menit lah, lumayan. Poin 1, nulis nggak boleh putus, itu gimana persisnya? Gini, selama 21 hari, jangan ada yang bolong. Gitu ya. Tiap hari beda terus, Thomas. Ya, tiap hari beda. Tiap hari beda. Batas dari atas bawah gimana?
Gimana pertanyaan? Coba pakai mic aja. Dipakai ininya. Mbak Pipit, batas margin atas atau batas antar baris? Ya, kalau margin atas kan cuma 5 baris nih, ya. Ya dimulai dari 3 cm lah, atasnya 3 cm. Margin kiri terkait dengan keterampilan seseorang mengelola masa lalunya, dan margin kanan terkait bagaimana dia menghadapi masa depannya. Untuk recordingnya nanti akan kita sharing di grup Grafo Transcendensi ya. Jadi teman-teman yang belum bergabung di Grafo Transcendent, nanti bisa japri saya, jadi bisa didiskusikan. Tapi nanti saya open aja kok, saya open di YouTube. Ya, betul. Menggal kata gitu ya. Jadi di bawahnya. Gitu. Mas Ade mau nanya. Ya. Untuk tadi margin kiri 2 cm, margin kanan 1 sampai 1,5 cm. Itu digaris apa kira-kira? Kira-kira. Kira-kira aja. Kalau saya biasanya 1 jari nih loh. Kira-kira. Mas Ade, mau izin bertanya? Ya Mas Denny. Itu kan tadi disampaikan yang kanan itu bagaimana seseorang menghadapi masa depan ya? Ya. Tadi Mas Ade kan menentukan 1 atau 1,5 gitu ya? Ya. Nah itu apa bisa terlihat gitu Mas? Cirinya itu bagaimana Mas? Apakah orang itu sering menabrak margin sehingga membacanya itu bagaimana Mas? Persis. Ya betul. Ini memang pertanyaan para penuntut ilmu ya. Jadi harus dipertanyakan. Karena sudah terbiasa belajar konsep. Begitu juga yang kiri Mas. Ya. Sebetulnya itu ada materi pendahuluannya Pak, Mas. Gitu. Jadi kenapa seperti ini? Jadi sudah saya desainkan lah. Ini materi Grafo Transcendensi ini sudah untuk yang dipraktekkan. Nah, kenapa demikian? Saya mendapati mereka yang khawatir atau takut akan masa depannya, itu margin kanannya itu sangat longgar. 3 atau 4. Jadi longgar banget gitu loh. Nah, itu kalau kita tafsirkan dia courage untuk menghadapi masa depannya itu kurang. Atau kalau sampai dia nabrak, kalau dia itu anak-anak, gitu ya, usia-usia mungkin kelas 2 atau 4 SD itu, kalau sudah punya mau, itu harus dapat. Itu yang nabrak. Tuh. Tapi penjelasan itu kan perlu kelas khusus. Grafologinya aja itu butuh waktu untuk menjelaskannya. Nah ini antara grafologi, transcendensi ini juga butuh waktu lagi. Bagaimana dengan keduanya di kreativitasnya menjadi satu alat untuk transcendensi ini butuh ruang diskusi lagi. Nah makanya ini langsung pada praktek. Makanya kan yang praktis dan aplikatif. 5 baris tiap hari dilanjut dalam kertas yang sama atau beda kertas. Boleh dilanjut di bawahnya. Boleh di bawahnya 5 baris, terus di bawahnya 5 baris. Nah, terkait dengan power, itu memang kembali kepada kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisiknya lemah, atau lagi ada sakit, mau ditekan kayak apapun ya tetap tidak muncul. Terus solusinya gimana? Solusinya makan teratur, istirahat teratur,
jaga kondisi psikis dengan baik. Bentar aja ya. Nanti dipakai. Nah, Nanti. pakai iPhone. Ya, Nggak boleh dipakai. nah kenapa? Sabar dulu. 5 menit lagi selesai. Nah, Nggak boleh, nggak mau. ini Begitu, ada lagi? kakak download YouTube aja di sini. Yang Akadian grup, Grafo Transcendensinya, ya di grup ya. Kan kita ada grup Facebook, ada grup, apa namanya, grup WA, gitu ya. Nggak usah kemana-mana, Pak Zudi. Iya, halo Kang Ade. Ya, Kang Anwar. Ya, artinya memang penjelasan berjalan sesuai dengan praktek 21 hari itu ya. Ya karena kan kaitannya dengan kesadaran kita sebagai pelaku atau sebagai penulis, ya berarti nanti detil dari konsep margin, terus apa tadi, baseline, Baseline. itu kan nanti berarti berjalan sesuai dengan praktek kita dilihat dari tulisan selama 21 hari tadi, selama 21 hari nanti ya berarti Kang Ade ya. Ya, untuk Detilnya. Untuk Untuk Akadian. Akadian. Wah, harus dapat. Iya. Makanya teman-teman yang belum daftar ke Akadian silakan tuh japri Kang Ade untuk ikut masuk ke grup Akadian. Ya. Memenuhi syarat-syarat tertentu Betul. gitu ya. Karena ini yang Grafo Transcendensi ini karena materinya cukup padat dan panjang, mungkin akan saya bukakan kelas khusus gitu. Oh iya. Nah, sementara yang Akadian, ya ini sudah komplit, sudah. Nggak usah perlu khusus lagi, udah di sana semua jadi satu. Itu satu kesatuan bangunan mata kuliah yang tidak terpisah ya. Gitu. Mas Ade mungkin bisa dijelasin lagi Mas, tadi masih kurang nangkep yang power sama memori. Takut kebalik nanti. Ya sama. Yang kamu pahami apa coba? Nanti saya konfirmasi. Power itu tadi yang sudah dijelasin tentang fisik kita. Tekanan. Memori Tekanan, itu ya. kan terkait sama banyak apa enggaknya itu tadi. Oh gini, memori itu terkait dengan seberapa kuat kita menyimpan atau memendam perasaan. Baik yang positif ataupun negatif. Kalau tulisannya itu terlalu menekan, ya itu biasanya dia nyimpannya lama. Menyimpan emosinya itu ya. Bisa dipahami nggak? Ya bisa. Maksudnya kan dalam kondisi fisik yang sehat gitu ya, berarti. Konteksnya itu dalam kondisi fisik yang dia baik gitu ya. Ya itu punya makna sendiri. Artinya gini. Tulisan tangan ini kan pola. Ketika dari kecil sudah terbiasa dia menyimpan sesuatu, kurang bisa merilisnya, gitu ya, itu akan terbawa. Akan terbawa sampai besar. Jadi ini sebetulnya kita sedang mendesain bagaimana neuron yang ada di otak itu kita rewire, istilahnya itu ya, ditata ulang dengan intervensi tulisan tangan ini. Bisa dipahami nggak? Ya, cukup jelas. Ya. Oke. Merapikan margin kanan. Apakah berarti merapikan masa depan? Ya bisa, makanya ketika kita menulis, ya diperlukan kondisi level kesadaran yang cukup, gitu ya. Level minimal dia mengerti di dimensi 4 lah. Dimensi 3 itu dimensi ego. Dimensi 4 itu dimensi mind, dimensi 5 itu dimensi Universe. Ya. Oke, ini punya saya kah? Oke, ini siapa nih yang sharing nih? Ada yang kepencet kali, Mas? Ada yang kepencet ya? Mungkin ya. Ya. Di stop aja ya.